Halo semuanya. Wah. Oke. eh, Kita general reading ya. Ini pembacaan tarot energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa enggak ya. Bisa beberapa aja yang cocok. Energinya bisa vice versa atau terbolak-balik ya. Ini timeless, bisa berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya. Jadi ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Gitu ya. So, kali ini temanya berjudul yang tidak bisa lupakan kamu. Wah, kita clarify siapa yang gak bisa lupa sama kamu, siapa yang gak bisa melupakan kamu, gitu. Oke? Kita mulai untuk menjawab kekepoan ini. Wah. Oke. Oke, ini ada card Three of Pentacles. Wah. Ini ada Seven of Wands, Two of Pentacles, Four of Slices, Five of Wands, King of Slices. Ada Two of Slices. Wah. Ada Cancer, Pisces, Scorpio, Virgo, Taurus, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius. Terus apa ya? Ya itu sih. Ini ada Ace of Wands, Ace of Swords. Berarti ada Gemini ya, Libra, Aquarius. Tapi yang strong ini water sign ya. Pisces, Cancer, Scorpio. Elemen baperan gitu. Jadi ini sih nggak hanya satu orang ya yang nggak bisa lupakan kamu. Ada beberapa kalau aku lihat ya. Ini ada yang kayak kalian itu sebelumnya cuma teman, kayak kenal gitu aja. Ada yang sekedar rekan doang ya, rekan kerja, rekan studi, rekan bisnis ya. Atau ini pas kamu sekolah, pas kamu kuliah atau kerja gitu ya, kalian pernah intens gitu berkomunikasi kalau aku lihat. Kemudian apa ya, ini tuh orangnya dia keras sebenarnya kalau aku lihat, keras kepala. Jadi kalau keras kepala gini, dia sering banget merasa pemikirannya yang benar gitu, atau dia terlalu keras berpikir sampai nggak introspeksi diri, lebih sering nyari kesalahan orang, termasuk kesalahan kamu yang dia ingat, atau dia cari-cari kesalahan kamu doang. Cuma itu kayak di awal aja sih dia ingat keburukan semua itu, tapi berjalannya waktu dia malah stuck gitu, stagnan energinya karena dia merasa susah lupakan kamu gitu. Mungkin awal-awal ini ada yang kayak ilfeel atau nggak selera gitu, atau ngerasa kayak ya gue nggak maulah sama lo gitu, ada yang lebih baik daripada lo, lebih menarik atau lebih apa, atau gue orangnya duniawi nih, mikirin cuan, mikirin yang nafsu duniawi atau ya segala macam. Cuma berjalannya waktu ternyata dia tuh jadi jatuh cinta sama kamu, jadi mencintai kamu gitu. Dan dia nggak nyangka sih, perasaan gue ilfeel nih, perasaan kayaknya ada yang lebih menarik daripada lo, atau kayak gimana gitu ya, kita berkonflik. Gue nggak mau lah sama lo, tapi kok berjalannya waktu ya, lebih besar nih perasaan cinta daripada perasaan nggak suka, gelai. Gitu.
ngerti nggak? Ya gitu sih kak, tante, om. Makanya ini hubungan yang beberapa tidak jelas ya, hubungannya relasi biasa ada. Baper-baperan sih sebenarnya, kayak dia tuh terlihat nggak suka sama kamu, tapi kalau kamu memunculkan isu atau kayak dia ada isu, dia melihat isu bahwasanya kamu dekat sama yang lain atau kamu ada yang lain, dia cemburu gitu loh. Jadi orang ini aneh ya, bisa vice versa, bisa kamu juga aneh. eh Istilahnya ya, kita nggak jelas juga gitu kok saling jealous sih, kok saling saling cemburu gitu kak ya. Terus ini ada beberapa yang kayak dia berkonflik nih sama kamu, entah karena kalian ada yang lain atau bertentangan atau berbeda. Dia jadi open nih sama yang lain, dealing sama yang lain juga. eh dengan ekspektasi kalau sama yang lain gue akan lupa sama lo gitu, gue nggak akan baper sama lo lagi. Tapi kok aneh ya, semakin gue mencoba menjauh, semakin lo yang makin jauh. Maksudnya kayak semakin gue mencoba sama yang lain, kok jadi gue yang takut kehilangan lo gitu. Semakin aku berusaha dealing sama yang lain, tapi kok aku ngerasa aku makin sayang sama kamu, makin susah lupa sama kamu gitu. Kayak makin takut aja kehilangan kamu gitu. Ini ada situasi yang awalnya terlalu keras sama diri sendiri, dia terlalu keras sama egonya, sama harga dirinya mungkin, atau dia merasa pola pikirnya yang benar, tapi ternyata cinta membuat hatinya tersentuh ya. Dia mencintai kamu, itu tandanya kamu yang telah membuat hatinya tersentuh gitu. Itu sih. So, orang ini sekarang ada di fase yang susah lupakan kamu, atau bahkan bisa dibilang tidak bisa lupa ya. Beberapa di sini tentang hukum karma ya. Kalau hukum karma itu, ya mungkin ini semua dia tuai karena dia pernah menanam sesuatu ke kamu. Menanam apa? Menanam jagung, sayur. Enggak, maksudnya kayak dia mungkin pernah menanam yang gak baik ke kamu, pernah ya dia sukses mungkin bikin kamu baper, dia sukses memberi harapan palsu, atau dia nyakitin kamu, dia ngecewain kamu, and then ya beberapa di sini dia tidak menganggap kamu selama ini ya. Karmanya ada sebenarnya, karmanya itu ya dia jadi nggak bisa lupakan kamu, seperti ada tarikan karma terus menerus ke hidup dia, ke energi dia ya. Sebenarnya karma ini bisa aja putus gitu loh, tapi selagi dia belum minta maaf, selagi dia belum menebus kesalahan sama kamu, ya dia nggak akan bisa lupakan kamu gitu sih sebenarnya. So kalau kita merasa mungkin kita sulit bersama ya, kita lu aja kali. Kok jadi gitu ya, jadi gini. Misalnya nih, ini entah kamunya atau dia nih ya, misalnya kita sulit bersama, atau memang udah nggak mungkin lah sekarang, misalnya seperti itu, tapi kok gue nggak bisa lupa ya sama lo. Nah, ada apa sebenarnya? Nah, aku sih ngelihat semesta akan memberikan petunjuk ke dia. Ya, lu susah lupain si Yolanda ini ya. Lu susah lupain si Jeffrey ini karena lu belum minta maaf, lu belum nebus kesalahan. Sebenarnya kayak gitu. Jadi karma yang ada di hidup lo itu sebenarnya bisa hilang kalau lo mau ngaku atau menebus kesalahan, seperti itu. Ya kalau dia nggak lakuin itu, dia tetap berpendirian teguh dengan egonya, ya udah selamanya dia nggak akan bisa lupa sama kamu gitu. Beberapa nih twin flame ya, ada soulmate. Sebenarnya kamu soulmate-nya, tapi dia nggak ngaku ya, dia denial cinta itu, dia menolak perasaan itu.
Ada juga yang twin flame ya, kita seperti anak kembar. Meskipun kita punya jalan hidup masing-masing, ya namanya jiwa kembar, pasti akan selalu dong mencari kabar satu sama lain, seperti itu. Makanya ada yang masih saling kepo, kayak masih melihat perkembangan hidup kamu gimana, perkembangan hidupku begini loh. Nah, kayak gitulah. Ini ada yang berkompetisi ya. Misal kalian nggak komunikasi nih, nggak ketemu, dia mantau perkembangan hidup kamu sih. Kayak, udah gimana sih perkembangan hidup si Marimar ini? Gimana perkembangan hidup Carlota ini ya? Gue mau perhatiin nih, Fernando. Apakah hidup dia lebih baik daripada gue? Jujur aja kalau dia lebih bahagia daripada gue nggak terima gitu. Kalau dia lebih ini sama yang lain, ya jujur aja gue nggak ikhlas, nggak terima, bla 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 gitu. Ya beberapa ada yang berkompetisi jadinya kayak, ya gue tahu lo tuh udah punya motor sekarang, gue lihat di sosmed lo, ya udah sekarang gue pamer gue naik mobil, nah gitu. Terus gue lihat lo pamer di sosmed pakai mobil, nah sekarang gue upload lagi pamer di jet pribadi gitu. Ada yang bersaing gitu. Memang sih toxic banget ya. Atau gini sih kak, tante, om, kamu gak ada niat pamer, kamu ya menggunakan media sosial memang selayaknya hak kamu aja, kamu gak ada niat untuk pamer sebenarnya, mungkin ya, mudah-mudahan prasangka baik ya ke kamu gitu. Tapi dia merasa kayak, ya gue harus nyaingin lo deh gitu, lo kayak gini, lo bisa sama yang lain ya, ya udah gue umbar kemesraan aja sama yang lain. Atau ya lo naik jet pribadi, ya gue naik kapal pesiar, seperti itu ya. Atau lo naik mobil 4 pintu nih, gue nanti posting 2 pintu gitu. Atau nggak ada pintunya. Jadi gue di mobil terus nih. Enggak lah, itu ilustrasinya loh tante ya. Kak, om. Oke, relax. Thinking woman. Kalian ada di ring sama orang yang pemikir. Dia bingung sih, mau sama yang lain atau mau sama kamu. Kalau logika dia berkata, aku sama yang lain aja lah. Aku nggak kuat sih kalau hubungan rumit dengan kamu. Aku nggak bisa melewati tantangan kalau sama kamu. Aku ke-trigger terus sih kalau sama kamu. Ada yang gitu. Sebenarnya dia cinta sama kamu kak, tapi ya entah triggeran apa yang udah kamu berikan gitu. Kayak istilahnya dia masih pengen neko-neko di hidup ini, masih pengen belok-belok, sedangkan kamu maunya ya lurus-lurus aja gitu, komit ya komit, kamu maunya gitu, tapi dianya gak mau, mungkin seperti itu. Atau dia dipengaruhi sama yang lain, bisa juga. Ya dia so-soan aja gitu, ya gue harus melangkah ke depan lah. Ya gue tahu gue punya kesalahan sama lo, tapi ya udahlah ya, minum dulu sana. Enggak, maksudnya kayak ya udahlah gitu, gue kan juga manusia punya kesalahan bla bla bla. Nah seperti itu. Jadi ya it's okay lah, kita manusia nggak pernah luput ya dari kesalahan. Tapi kalau kita berbuat salah, apalagi udah sangat menyakiti ya, benar-benar menguras air mata kamu, itu sebenarnya dia harus bertanggung jawab gitu. Tanpa kita menuntut, sebenarnya semesta yang akan menuntut. Mana tanggung jawab lo? Lo udah bikin si Esperanza nangis berbulan-bulan, bertahun-tahun. Lo udah manfaatin dia nih selama ini, dan lo cuma bilang hilaf, maaf. Lo cuma merasa bersalah doang tapi gak ngelakuin apa-apa. Atau kayak ucapan maaf itu hanya dalam hati, realitanya lo gak ngomong gitu. Atau kayak ya dengan segampang itu lo bilang lo manusia biasa, gak pernah luput dari kesalahan. Gampang banget lo ngomongnya.
gitu. Lucu ya. Ya beberapa gitu sih. Cuma ya gimana ya, memang manusia itu nggak pernah luput dari salah-salah ya. Cuma ada loh memang beberapa hal yang harus kita bayar kalau kita pernah melakukan karma yang luar biasa ya. Hidup ini segalanya tabur tuai ya. Kalau nabur kesalahannya dikit doang nggak akan parah sebenarnya, tapi ini udah keterlaluan kesalahannya gitu ya. Jadi kalau udah yang nyakitin banget ya, yang sudah tidak pernah tahu berterima kasih, jarang minta maaf lah, atau terlalu mental victim, ya dia sebenarnya punya tanggung jawab buat menebus kesalahan ke kamu gitu. So ini karmanya kuat banget ya. Ada karma memang yang gak bisa dia hindari. Mungkin di mulut, di bibir, atau di sosmed dia merasa bisa lupa sama kamu, tapi hatinya siapa yang tahu? Tuhan dan semesta tahu kalau hatinya gak bisa lupakan kamu selagi dia belum membayar semua kesalahannya sama kamu gitu. Terus ini beberapa yang gak bisa lupa sama kamu. Ada yang yaitu punya koneksi kuat sama kamu, ada juga teman ya, teman kamu, rekan kamu, atau ya ini ada juga bagian dari keluarga kamu. Dia nggak bisa lupa sama kamu. Mungkin dia pernah menyakiti kamu, atau kamu pernah melakukan atau memberi apa gitu ya. Jadi dia ngerasa berhutang budi sama kamu. Apalagi kalau soal uang ya. Ya dia ingat mungkin punya hutang budi sama kamu atau segala macam. Ada juga yang ini tuh ingat sama kamu karena kamu orangnya care banget gitu, aware sama orang sekitar kamu. Jadi ada di sini entah teman ya, atau orang yang terkoneksi ini, atau keluarga atau siapa. Nggak tahu, dia ngerasa kamu tuh baik gitu orangnya. Kamu orangnya baik. Kamu punya sensitivitas yang tinggi, jadi sangat inisiatif. Kamu peka, perasa, penyayang. Jadi kamu pantas untuk diingat menurut dia, menurut mereka gitu. Istilahnya kayak entah siapa ini yang lost contact, yang udah jarang berkabar sama kamu. Dia atau mereka sekarang itu lagi banyak kesedihan, lagi banyak kesulitan. Terus dia tuh ingat sama kamu gitu loh, kayak aduh gue pengen deh komunikasi nih sama lo, soalnya lagi mumet banget nih pikiran gue. Beberapa ini ada yang mau minta tolong sama kamu. Ya gitulah, udah susah, udah sulit, udah sedih, baru ingat kamu. Waktu seneng kemana gitu ya. Udahlah ya, makan dulu sana. Oke lanjut lah, masa enggak? Atau nggak usah, lanjut aja lah. Yang nggak bisa lupakan kamu. Muncul lagi nih, rekan ya, kayaknya kamu pernah baikin dia gitu ya. Ini ada rekan kerja, rekan studi bisnis apa gitu ya. Terus kalau misalnya ini mungkin udah ada yang terjadi atau nanti, perhatikan aja siapa yang sering kepoin kamu belakangan ini atau nanti ya. Yang sering stalking kamu terus, lihat-lihat story kamu gitu, atau lihat status kamu, atau jadi rajin gitu dia nge-like kamu. Bisa juga kayak ya, perhatikan aja ada akun fake nggak, akun palsu yang sering memantau kamu, atau nomor asing gitu. Itu sebenarnya orang yang nggak bisa lupa sama kamu, cuma dia menyembunyikan identitasnya. Karena apa? Ya ini nih, gengsi ya kan, gengsi bau terasi. Beberapa gitu. Oke, relax ya, ini fun reading kak. Jadi nah dia galau nih, galau banget ya. Honestly, sejujurnya
pengen deh bicara sama kamu, pengen deh ketemu sama kamu, atau ya gue nggak nemu orang yang sefrekuensi dengan gue selain lo gitu. Ya gitu sih orangnya. Virgo, Taurus, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio, Libra, Gemini, Aquarius. Yang strong Virgo. Wah, pantes nih. Kayaknya memang karena Virgo ulang tahun ya, bulan-bulan ini ya. Oke. Karena ulang tahun diinget. Ada Libra ya, Libra juga mau ulang tahun ya, jadi diingat gitu. Apalagi kalau kalian orangnya yang baik gitu ya, diingat banget sih hari-hari spesial kamu gitu. And then ini yang gak bisa lupa sama kamu, orangnya ada yang lalat ya, lambat gitu, lambat sekali dianya. Tapi dia menggenggam hatinya ke kamu sebenarnya ya. Cuma ini karena apa gitu, merasa ya masih banyak konflik, merasa kayak ya lu nggak tahu aja sih kondisi gue lagi pusing mikirin cuan, mikirin duit ya, gue lagi pusing mikirin keluarga gue, mikirin yang lain, mikirin ya orang lain atau apa gitu. Jadi bukannya dia nggak mau meluapkan semuanya ke kamu, tapi dia rasa kalau aku cerita, kalau aku jujur ke kamu, kalau itu hanya mempermalukan diriku sendiri, ya aku nggak mau sih gitu. Ya kembali lagi, mungkin nggak siap dia kalau harga dirinya itu jatuh. Padahal kamu nggak pernah ada niat merendahkan harga dirinya. Cuma gitulah, dia sangat over ya, soal kenyamanan, security, soal protection dirinya, melindungi dirinya banget gitu. Padahal kalau dipikir-pikir, kalau misalnya dia sudah menyakiti kamu, harusnya kan dia melindungi kamu, harusnya kan dia itulah menebus kesalahannya dengan melindungi kamu. Cuma ya gitu sih, dia terlalu ego sampai lebih mementingkan dirinya daripada kamu gitu. Dan orang ini tuh sebenarnya beberapa ya, kalau kalian spirit connection, ada yang koneksi spiritualnya itu efeknya bagus banget nanti. Itu orang ini lagi di perjalanan menuju awakening, beberapa gitu. So yang biasanya mengikuti energi kamu menjadi spiritual, menjadi lebih baik, itu ada kemungkinan bisa bersatu sama kamu ya. Coba perhatikan aja dulu orang itu kayak gimana sih perubahan dia, sedikit banyaknya udah ada nggak pergerakan dia menjadi lebih baik. Enggak pun harus dia melakukan sesuatu ke kamu, setidaknya kamu lihat dulu dia udah ada pergerakan nggak untuk dirinya sendiri, untuk perubahan dalam dirinya itu udah dia lakukan nggak gitu. Karena kalau dia udah aware sama dirinya, udah tahu nih kesadaran dirinya untuk berubah, ya tandanya nextnya, di selanjutnya dia bisa juga melakukan hal-hal yang lebih baik untuk kamu nantinya gitu. Oke lah, sekarang kita lihat nextnya, mungkin outcome-nya ya. Leg up. Oke. Jadi orang ini tuh sebenarnya sulit berdiri di kakinya sendiri ya. Selama ini mungkin dia bergantung sama kamu. Contoh ya, enggak pun soal gimana, mungkin beberapa memang ada soal materi, ada juga yang memang dia merasa ya gue candu sebenarnya sama lo, gue sebenarnya ketergantungan sama lo, selama ini lo udah bikin gue nyaman juga, apalagi lo orangnya tulus gitu. Jadi ya sebenarnya gue seneng sih ngobrol sama lo kayak kemarin-kemarin. Sebenarnya aku seneng banget banyak cerita, banyak bicara dengan kamu selama ini. Kamu bikin aku semangat menjalani hari-hariku.
Terus sekarang ya setelah kita konflik, komunikasi kita nggak lancar, ya aku sadari sih, aku nggak merawat komunikasi itu dengan kamu. Sekarang aku udah merasa kehilangan, baru aku kayak susah banget lupa sama kamu. Aku kayak merasa ya apapun yang terjadi di hidupku, terutama kesulitan-kesulitan ya, ketidakbahagiaan di hidupku itu, aku jadi kayak teringat sama kamu terus, kayak merasa aku butuh partner gitu, aku butuh partner banget seperti kamu. Partner itu kayak ya kamu mungkin orang yang bisa diandalkan, kamu orang yang bisa memberi perhatian kayak gitu ya, dia butuh sih. Makanya nih beberapa mungkin awalnya dia nggak terlalu suka sama kamu, atau setelah ada konflik dia jadi nggak suka sama kamu. Tapi berjalannya waktu ya, mungkin ini kehendak dari yang di atas juga. Kan Tuhan bisa membolak-balikkan hati manusia ya. Yang tadinya dia nggak suka, gelai ya, sekarang jadi suka banget gitu. Ya, beberapa dari mereka jadi bucin nih. Ini ada King of Celsius ya, bucin parah sih sama kamu. Cuma kalau kartu yang seperti itu ya, meskipun gua bucin, gua tutup rapat-rapat perasaan ini, dan orang gak ada yang tahu satupun ya. Satupun orang gak ada yang bisa nebak kalau gua bucin parah sama lo. Gak ada satu orang pun yang tahu tentang itu. Itu sih. Beberapa dari mereka ini ya, yang tadinya keras, mungkin perlahan nggak akan keras lagi ya, nggak keras lagi. Ya, jadi nggak akan keras lagi pemikirannya. Mungkin dia nggak akan keras kepala lagi, nggak akan keras sama dirinya sendiri, nggak akan keras sama kamu lagi, gitu. Tapi di sini aku lihat memang dia harus mengatasi semua masalah ini ya sendirian, atau ya Tuhan dan semesta membiarkan dia nggak bisa lupa sama kamu supaya dia tuh banyak belajar juga dari kamu ya. Beberapa kalian ini mirror energinya, jadi kamu dihadirkan di hidup dia itu bukan sebuah kebetulan, tapi memang ada maksud dari yang di atas. Contohnya kamu bisa menjadi inspirasi bagi dia, kamu bisa menjadi penuntun buat dia, kamu bisa jadi keluarga jiwanya, kembaran jiwanya, men-trigger dirinya supaya dia tuh kayak punya awareness, kesadaran bahwasanya dia harus menjadi lebih baik dari sebelumnya gitu. So ya, segala sesuatu yang terjadi itu kan atas izin yang maha kuasa. Jadi kalau dia nggak bisa lupakan kamu, memang ada maksud dari situ ya, dari yang di atas. Istilahnya kayak ya, lu Fernando, lu nggak bisa lupa sama si Rosalinda, supaya lo banyak belajar nih dari si Rosalinda. Rosalinda udah banyak kan memberikan hal positif buat lo, jadi lo harus mengaplikasikan itu ke hidup lo. Nah, atau ya gitu sih, Esperanza ya, lo harus ke-trigger lah dengan apa yang dilakukan oleh si Sergio itu. Nah, supaya sepanjang hidup lo ya, lo jadi tahu nih di mana letak kesalahan lo yang harus lo perbaiki, karena ini semua demi kebaikan hidup lo. Seperti itulah kira-kira ya. Jadi semua yang terjadi ini sih memang ada campur tangan dari semesta, ada kehendak dari yang di atas. Kita tuh kadang hanya bisa berusaha kan sebagai manusia. Contoh ya, aku berusaha lah untuk melupakan, tapi kalau aku masih teringat sama dia ya, itu kan bukan sebuah hal yang aku sengaja gitu. Jadi kita teringat seseorang, gak bisa lupa sama seseorang, itu sebenarnya udah di luar kendali kita gitu loh. Itu memang terjadi gitu aja, dan kita gak sengaja kan, tiba-tiba teringat seseorang, gak bisa lupa sama seseorang gitu. Tapi mungkin ada esensi yang harus diambil ya.
Misalnya kayak esensinya ya kita dipertemukan, kita pernah kenal, kita pernah berkomunikasi ya. Itu menghadirkan sebuah pengalaman berharga buat kita gitu. Jadi kalau kamu udah pernah berbuat baik ke orang ini, kamu pasti akan selalu diingat. Dia pasti susah lah lupakan kamu. Kalaupun suatu saat dia udah selesai membayar karma-karmanya, udah menebus kesalahannya sama kamu juga, ya aku rasa ada kok nanti momen-momen lagi dia ingat sama kamu gitu. Jadi ya kamu susah sih dilupakan ya. Dan yang paling ini ya, paling dalamnya itu kalau kita koneksinya spiritual, koneksi yang saling membangun satu sama lain, yang membuat jiwa kita bertumbuh ya, itu biasanya memang susah dilupakan atau bahkan nggak bisa dilupakan. Jadi karena ini ada yang twin flame, ada yang soulmate ya, berat lah ya. Susah memang melupakannya, susah dia lupakan kamu, kamu pun susah lupain dia gitu kak. Tapi nggak usah terlalu dibawa stres banget gitu loh, karena kembali lagi kayak aku bilang, semua ini terjadi kan ada campur tangan dari semesta, ada maksud dan tujuan dari yang di atas. So sebagai manusia jalani aja, nikmati, syukuri ya. Kamu punya keluarga jiwa dan dia merasa kok sebenarnya kamu bagian dari jiwanya. Beberapa ini bisa bersatu ya. Jadi kalau udah bisa bersatu ya nggak bisa lupa juga kan, enak gitu ya, nggak terlalu tertekan. So ya berharap yang baik-baik aja. Kalau memang ada jalan yang terbaik ya itulah yang terbaik untuk kita semua kita. Nah itu ya, nanti kita lanjut lagi. Aku baca daerah tempat berkaitan mungkin sama dia atau kamu ya, atau beberapa aja. Oke, ada Depok, Bogor, Papua, Bengkulu, Kalimantan, Madiun, Bali, Ternate, Padang, Eropa, Ambon, Pekanbaru, Bekasi, Tangerang, Sidoarjo, Medan, Palu, Solo, Lampung, Malaysia, Lombok, Aceh, Palembang, udah ya, muncul lagi nih, Palembang, Mataram, Gresik, Jawa Timur ya, ada Bandung. Oke. Next, huruf ya, mungkin ciri dia, kamu atau kalian atau beberapa aja. Aku ambil dari sini lah, sekali-sekali ya, dari sini biar berwarna. Wah, oke. Ini dia. Oke. Ada huruf R. Wah. Ada R ya, Rudolfo. R ini apa ya? Rangga. R Rosalinda. Oke, ini ada S. Ada X ya. X itu masa lalu sih ya. Ada J, ada U, oke, ada U, Y, N, ada H, oke, ada Q. Ini bisa aja di dalam namanya ya, nggak harus huruf depan. Ini ada L, ada W,
W, and then ada huruf K. Oke, ada K ini, ada kakak ya. Kakak, ada adik-adik ini. Oke, and then ada M. Ada M. Nih, ada yang dealing sama M. Ada lah, masa enggak? Oke, ada huruf E. Oke, jadi itu ya. Next time kita bongkar-bongkar lagi. Ini fun reading aja, ambil yang bermanfaat karena mungkin beberapa aja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.